Rocky Gerung mengatakan bahwa pemilik akun Kaskus yang bernama Fufu Fafa itu bukan Gibran Raka Buming Raka, melainkan buzzer dari anak-anak Abah yang mau bikin gaduh saja. Pernyataan ini berbanding terbalik dengan Dr. Tifa dan juga kakek Amin Rais. Dan berikut ini saya masih membahas dengan topik akun Fufu Fafa yang diduga kuat adalah milik dari Gibran Raka Buming Raka itu. Mari kita simak terlebih dahulu pernyataan dari Bung Rocky Gerung berikut ini. Selamat menyaksikan. Apakah nanti 20 Oktober kasus ini atau isu Fafa Fufu Fafa Fufu Fufu Fafa Fufu Fafa ini akan selesai? Kelihatannya tidak akan selesai karena diniatkan betul oleh si penggoreng supaya kasus ini ada di dalam sinyal publik, dan terus-menerus sinyal itu dinyalakan untuk mencoba membatalkan Gibran. Dan sudah terang-terangan terlihat bahwa ada mulai tuntutan yang lebih eksplisit supaya Gibran dibatalkan, Prabowo yang dilantik. Tetapi kita mau antisipasi itu juga dari perspektif Pak Prabowo. Apakah itu membahagiakan atau justru mencemaskan dia? Tetapi kita bisa ulang lagi untuk mencoba membayangkan bahwa kalau soal Gibran ini tidak diselesaikan sebelum dia dilantik, maka problem ini justru akan jadi official problem dari kabinet Pak Prabowo, dari pemerintahan Pak Prabowo ke depan. Karena orang akan lihat bagaimana mungkin ada seseorang yang punya perangai buruk dinilai secara etis, untuk sementara dinilai begitu oleh netizen, tapi fotonya terpampang di sebuah instansi pemerintah atau bahkan di instansi kemasyarakatan sebagai wakil presiden berdampingan dengan foto Prabowo. Kan ketimpangan estetik itu sekaligus ketimpangan etik, dan saya hanya mencoba melihat kondisi itu nanti di kemudian hari. Jadi kalau kondisi itu berlanjut, maka akan jadi petaka sebetulnya pada bangsa ini, yaitu ketegangan psikologi antara presiden dan wakil presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Rocky Gerung dengan tegas mengatakan bahwa pemilik akun Fufu Fafa itu adalah buzzer anak-anak Abah yang sedang bikin gaduh, yang tidak suka dengan Gibran Raka Buming Raka. Tetapi kembali lagi kepada Bapak Prabowo Subianto. Apakah Bapak Prabowo Subianto mau agar Gibran Raka Buming Raka yang menjadi calon wakil presiden terpilih ini dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 nanti? Masih banyak orang yang menduga kuat bahwa pemilik akun Fufu Fafa itu adalah Gibran Raka Buming Raka. Tetapi tidak sedikit pula yang mengatakan bahwa ini semua hanyalah upaya untuk menjegal Gibran Raka Buming Raka agar jangan dilantik menjadi calon wakil presiden untuk mendampingi Bapak Prabowo Subianto di tanggal 20 Oktober 2024 nanti. Dan berikut ini ada satu cuplikan video yang datangnya dari Dr. Tifa, dan saya sangat yakin dan percaya bahwa netizen sebagian besar pastinya sudah mengenal dengan sosok dokter yang sangat kontroversial ini. Dan beliau meyakini bahwa pemilik akun Fufu Fafa itu adalah Gibran Raka Buming Raka. Mari kita simak podcast dari Dr. Tifa berikut ini. Selamat menyaksikan. Siapa semua, biodatanya sampai ke alamatnya lengkap, sampai semuanya lengkap, itu kan orang tersebut gitu. Yang punya email Cilipari itu siapa? Nah itu tuh baru. Jadi sebenarnya ya sudah confirm lah gitu, clarified lah bahwa memang si Fufu Fafa itu adalah yang punya email Cilipari. Kan sebetulnya sesederhana itu. Fufu Fafa, Cilipari, dan Raka Generally. Ya kan, dan sekarang tambah satu lagi nih akun baru yang berhasil diulik sama netizen nih.
yang tadi di apa namanya di From Spring itu, yang di From Spring itu namanya itu. Iya, itu dia. Raka General itu. Iya, jadi sama itu Fafa juga kan emailnya juga sama, si From Spring juga emailnya juga sama. Artinya merujuk kepada satu sosok lah, satu nama dia itu gitu kan. Jadi sebenarnya itu. Nah, ada satu pernyataan lain dibikin oleh Dr. Tifa yang menyatakan, saya nggak tahu apakah ini berkaitan atau tidak. Daripada nanti setelah menjabat ditinggal cuti wakilnya karena harus rehab. Konsentrasi saya di kata rehab sebenarnya. Rehab, oke. Apakah orang yang addicted ini adalah orang yang memang salah satunya menggunakan kata-kata atau frasa kata yang tidak senonoh, dan itu juga berbasis karena dia jadi orang yang entah itu pelanggan, entah itu maksudnya sih orang cuman punya daftarnya nggak mungkin. Nah, itu memang kan Dokter Tifa kan dokter, memang ada pengaruhnya itu. Ya sebetulnya kan apa yang kita lakukan di sosial media itu kan sebetulnya menunjukkan bagaimana perilaku maupun perangai kita kan. Sebenarnya aktivitas kita sehari-hari itu kan sekarang ini dalam dunia yang sudah terbelah peradabannya, itu kan apa yang kita lakukan di dunia nyata itu kan terpreferensikan, termanifestasikan melalui jari-jari kita nih kan. Orang kan tidak sadar itu ada sebuah perubahan. Jadi kita kalau kita di dunia nyata kita bicara ataupun menunjukkan perilaku kita itu dengan bahasa tubuh kita, dengan kata-kata yang kita keluarkan, dengan perangai kita, maupun kita pergi kemana, panti pijat kayak kemana-mana gitu kan, itu adalah sebuah perilaku fisik. Sekarang kan udah diubah nih jadi perilaku digital karena kita udah masuk dalam sebuah peradaban yang nantinya tahun 2025 kita 80% mungkin 90% kita udah digital, masuk di dalam sebagai manusia digital kan. Itu kan terjadi perubahan sehingga jari-jari ini mewakili semua preferensi, semua perilaku, semua perangai aktivitas jarimu kita adalah dirimu gitu ya. Ya, jadi artinya kita bisa saja dengan mudah itu melihat bahwa kalau aktivitas seksual dia, preferensi seksual dia itu seperti itu, berarti itulah yang dia lakukan secara physically kan gitu sebenarnya. Dari mana kemudian frasa kata rehab diletakkan pada situ? Memang dia jadi addicted gitu? Iya, gini sebenarnya kan dari atas dugaannya, atas dugaan yang juga itu ada data-data walaupun memang harus dibuktikan bahwa sosok ini, orang ini kan juga memiliki kebiasaan atau habit menggunakan narkoba lah gitu ya. Jadi banyak kan rumor diduga seperti itu. Nah, saya mau jelaskan dari sisi ilmu neuroscience ya, bahwa semua adiksi, semua ketergantungan itu letak di otaknya itu sama. Jadi ada sebuah sirkuit begitu di tengah bagian otak itu yang ngatur semua adiksi, ketergantungan itu semua ada di situ. Ketergantungan rokok, ketergantungan narkoba, ketergantungan makan, ketergantungan seks, ketergantungan korupsi, itu semua ada di situ. Ada di situ tuh, pusatnya ada di situ. Nah, ketika seseorang itu sudah mengalami adiksi, maka kerusakan otak yang ada di bagian itu makin lama akan makin permanen. Jadi kerusakan itu mulai dari reversible sampai ke irreversible. Ketika reversible, maka bagian dari otak tersebut, sel-sel otak maupun jaras-jaras otaknya itu masih mampu untuk dilakukan perbaikan. Mungkin dalam konteks kalau masih reversible itu masih dalam kesadaran, kemudian namanya cognitive behavior treatment, CBT kalau orang psikolog, kemudian perilaku spiritual, misalnya kayak orang adiksi narkoba dibawa ke Suryalaya, kemudian dilakukan brainwash secara spiritual gitu, masih bisa reversible. Tapi kalau irreversible, permanen kerusakannya, dan ini kita khawatir sekali sebab kalau dia permanen berarti kerusakan otak itu sifatnya permanen, itu akan membuat tidak hanya kepribadiannya yang berubah, tapi jiwanya pun berubah. Mulai dari yang mungkin sifatnya sosiopati menjadi psikopati.
Apa itu sosiopati? Sosiopati itu masih pat itu ada penyakit ya. Jadi penyakit atau gangguan yang bersifat sosial. Mungkin kalau misalnya ya dia ngumpat lah, dia menghina, dia memaki, atau dia preferensi untuk melihat hal-hal yang porno, atau dia melakukan aktivitas seksual yang abnormal dan sebagainya, itu sifatnya masih sosiopat aja. Artinya dia mungkin masih malu dan segala macam. Nah, kalau udah menuju kepada permanen atau menuju kepada irreversible, dia udah melakukan itu tanpa malu-malu, dan ini yang kelihatan di bagaimana aktivitas jari dari Fufu Fafa ini, karena eksesif sekali loh. Dia tuh kalau ada yang satu akun itu dia melakukan penelitian terhadap waktu, itu dia bisa lakukan 24 jam loh. Iya, dia menghina, dia mencaci, dia mengolok-olok secara brutal, maupun dia menyebut tentang hal-hal yang konteksnya seksualitas, misalnya menyerang beberapa katakanlah wanita-wanita gitu kan, dengan menyerang organ intimnya dan segala macam gitu. Itu tuh hampir 24 jam loh aktivitas. Sembari mengakses. Jadi jangan lupa bahwa itulah sudah terjadi kan. Kita pun udah terjadi. Jadi aktivitas kita yang kita lakukan secara fisik itu udah kita lakukan secara jari. Ya kan? Siapa kamu adalah bagaimana jarimu berbicara dan bekerja itu kan. Jadi artinya ini udah adiksi nih. Artinya berarti dugaannya, kalau kita mau sambungkan kedua dugaan bahwa dia mengalami kecanduan narkoba, artinya kau sudah adiksi nih, ya kan? Kemudian kecanduan seks udah adiksi, berarti dia mengalami double adiksi kan? Sementara tempatnya kerusakan itu di otak itu tempatnya sama. Nah kalau kayak gini ya butuh rehab. Jelas itulah rehab dibutuhkan. Jelas butuh rehab, sebab kalau dia udah menyeberang, berubah dari sosiopat menjadi psikopat, itu bahaya sekali. Kalau psikopat berarti kerusakan otak yang sifatnya udah menetap itu akan mengganggu jiwanya, sehingga dia tidak bisa lagi membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana perbuatan baik, mana perbuatan jahat, mana yang keji sekali, sangat keji dan sebagainya, dan itu sangat membahayakan. Kalau yang modelnya kalau udah psikopat ini berarti udah nggak bisa direhab loh. Bukan direhab nanti, berarti udah harus di terapinya pun harus pakai listrik karena udah pakai dikasih kejut gitu ya. Iya kan, seperti itu gitu. Macam-macam, dan jarang sekali yang bisa ini. Cuma saya udah diskusi dengan teman-teman psikiater juga. Jangan pakai istilah psikopat, nanti dia nggak bisa dihukum. Benar kan itu? Iya betul. Kalau dia udah schizofren gitu kan, udah gangguan jiwa yang bersifat menetap, jangan pakai kata schizofren. Kalau psikopat masih mungkin ya, psikopat itu dengan tanda dan gejala tertentu kan masih bisa. Contohnya misalnya kayak robot gedek. Waktu itu kan ada yang pemerkosa yang dimutilasi anak-anak kecil itu kan akhirnya dinusa kembangkan karena psikopat kan itu masih bisa. Tapi kalau schizofren, schizofren itu gangguan jiwa yang paling berat. Karena kepribadian dia, jiwanya dia, fisik dia itu terpecah belah. Itu ngeri banget tuh. Baik. Jangan sampai, karena saya juga mesti sampaikan kepada masyarakat, kalau Anda atau siapapun juga udah mengalami adiksi dan tidak segera direhab di tahap awal, tidak segera ditreatment di tahap tengah, dan tidak segera dilakukan terapi-terapi yang katakanlah sampai otaknya harus dipotong, yang rusak dan segala macam. Harus begitu. Kalau udah permanen banget dan udah terpecah tuh antara jiwa, fisik, kemudian kepribadian dan sebagainya, itu schizofren itu cara untuk melakukan perbaikan kepada yang bersangkutan ya bagian otak yang rusak tuh dipotong aja. Hilangkan. Seperti itu. Oke guys, itu adalah komentar dari Dr. Tifa terkait dengan analisis kepribadian dari akun Fufu Fafa ini. Benarkah bahwa pemilik akun Fufu Fafa ini patut dites kejiwaannya? Ataukah narasi-narasi yang dibangun oleh Dr. Tifa ini adalah upaya pencegalan kepada pemilik akun Fufu Fafa yang diduga kuat adalah Gibran Rakabuming Raka ini untuk tidak dilantik sebagai calon wakil presiden di tanggal 20 Oktober 2024 mendatang, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Rocky Gerung tadi? Tentu
kita sebagai masyarakat Indonesia saat ini dihadapkan dengan suatu informasi yang penuh dengan kebingungan yang masih misterius, terlebih khusus terkait dengan pemilik akun Kaskus yang bernama Fufu Fafa ini. Karena sampai saat ini belum ada pihak yang merasa dirugikan yang melaporkan tentang dugaan dari akun Fufu Fafa ini. Sehingga terkadang saya berpikir bahwa polemik tentang akun Fufu Fafa ini hanya habis dicerita. Tidak ada langkah-langkah hukum kalau tidak ada pihak-pihak tertentu yang melaporkan akun Fufu Fafa ini. Dan juga orang-orang yang berhak untuk melaporkan akun Fufu Fafa ini adalah orang-orang yang merasa dirugikan. Ada beberapa pihak yang sudah kita ketahui bersama-sama bahwa Bapak Prabowo Subianto sekeluarga, ada Mbak Sarini, ada Pak Andi Arief, lalu ada kritikan tajam juga kepada perempuan-perempuan Papua dan lain sebagainya. Hanya dari pihak-pihak mereka inilah yang berhak untuk melaporkan itu ke pihak penegak hukum. Tetapi jikalau pihak-pihak yang merasa dirugikan ini mereka tinggal diam, tidak melaporkan persoalan ini ke pihak penegak hukum, maka semua persoalan dan sandiwara ini pastinya akan berakhir dan buyar begitu saja. Kita ketahui bersama-sama bahwa Dr. Tifa ini adalah pribadi yang kontroversial, dan terkadang saya juga mempertanyakan kepada Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, kenapa sosok Dr. Tifa yang kita kenal adalah seorang dokter, tetapi lebih banyak berbicara tentang dunia politik. Dan sudah banyak sekali sebenarnya kecaman-kecaman dari masyarakat Indonesia ataupun dari netizen kepada Dr. Tifa yang tidak menunjukkan nilai profesionalitasnya sebagai seorang dokter. Dan memang Dr. Tifa ini adalah salah satu pribadi yang dalam tanda kutip selama ini selalu nyinyir dengan pemerintahan Bapak Jokowi. Tetapi apapun itu, kita hidup di negara demokrasi dan kita punya hak yang sama untuk bersuara, untuk menyampaikan buah pikiran ataupun pendapat kita. Berikut ini adalah satu cuplikan video terkait dengan tanggapan dari pernyataan Amin Rais yang menginginkan agar Gibran Rakabuming Raka itu tidak boleh dilantik untuk menjadi wakil presiden di tanggal 20 Oktober 2024 nanti. Tetapi pernyataannya itu direspon oleh salah satu ibu, dan berikut ini adalah cuplikan videonya. Dengan agenda memakzulkan Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai wakil presiden. Bapak Amin Rais and the gang. Bapak Amin Rais berpidato. Dia bilang dia mau mengajak seluruh rakyat Indonesia, tanggal 20 Oktober adalah waktu yang tepat untuk mengadili Jokowi dan dinastinya. Yang dimaksud Pak Amin Rais adalah dia mau mengadili, menyeret Pak Jokowi ke pengadilan beserta Gibran, Kaisang, Bobi menantu Pak Jokowi, dan Kahiyang. Pak Amin, berdasarkan apa Bapak mau mengadili Pak Jokowi dan anak-anaknya serta menantunya? Bapak selalu mencari kesalahan Pak Jokowi ya dan anak-anaknya. Bapak tak punya bukti yang konkret, yang valid untuk menyeret Pak Jokowi dan anak-anak dan menantunya ke pengadilan. Itu makanya selalu Bapak cari celah apa yang bisa membawa Pak Jokowi bisa diadili. Ternyata tak ada. Pak Jokowi itu murni, bersih ya. Dia bekerja hanya untuk memajukan negara Republik Indonesia dan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Pak Amin, yang di sebelah Bapak itu selalu berteriak ingin menjadikan negara Republik Indonesia ini sebagai negara khilafah. Dan sebelahnya lagi, ya Bapak tua itu
yang selalu menggaungkan masalah ijazah palsu Bapak Jokowi. Bapak selalu bilang Pak Jokowi itu zolim. Zolimnya di mana, Pak? Bapak banyak tuh menyatakan poin-poin kasus apa yang bisa mengadili Pak Jokowi. Salah satunya Bapak bilang adalah kasus ijazah palsu. Ijazah palsu udah basi, Pak. Ya. Terus Bapak yang satu lagi, ini yang kasus yang paling penting Bapak bilang. Ini adalah kasus pembungkaman HTI dan FPI. Wow. Berarti selama ini Pak Amin Rais ya bekerja sama dengan HTI dan FPI untuk memakzulkan Bapak Jokowi. Dan sekarang ingin membawa Pak Jokowi ke pengadilan karena Pak Jokowi sudah membungkam HTI dan FPI. Pak Amin, alhamdulillah Anies tidak menang jadi capres. Kalau tidak, HTI dan FPI akan berkibar kembali di negara Republik Indonesia ini. Ya. Habis itu Anda memakzulkan Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden dengan alasan ijazah palsu. Dan satu lagi, kenapa belakangan ini muncul akun Fufu Fafa yang selalu kalian goreng ya? Semua pembenci Pak Jokowi menggoreng masalah Fufu Fafa. Dari pidato Anda, saya pribadi paham kenapa Fufu Fafa ini dimunculkan tiba-tiba. Karena Anda ingin memakzulkan Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. Dan Fufu Fafa ini muncul bukan muncul secara tiba-tiba. Sama kayak dulu waktu pemilihan presiden di 2024 ini. Tiba-tiba kalian munculkan dirty vote. Untuk apa? Sama. Ya, untuk memakzulkan Gibran. Kalau dulu untuk memenangkan Anies Baswedan. Jadi berhentilah kalian menggoreng masalah Fufu Fafa ini. Karena Fufu Fafa ini kalian sendiri yang menciptakan. Ya. Buat Pak Amin, Pak, Bapak udah terlihat lelah, Pak. Ya, istirahatlah. Di luar banyak angin, Pak. Takutnya Bapak masuk angin. Bapak juga udah maghrib. Ya, sebelum Bapak dipanggil, ada baiknya Bapak buat kebaikan untuk negara Republik Indonesia ini. Biar rakyat Indonesia ini mengenang Bapak sebagai orang yang baik. Bukan sebagai provokator, pemecah belah rakyat. Ya, yang selalu menggiring opini masyarakat untuk membenci pemimpinnya. Berhentilah, Pak. Cobalah bermain sama anak, cucu, istri. Sudahi semua ini. Apa keuntungan yang Bapak dapat? Yang ada dosa Bapak tambah banyak. Ya, Pak. Buat seluruh Indonesia ya yang mencintai Bapak Jokowi, teruskanlah perjuangan kita semua ini untuk mengawal Pak Jokowi sampai selesai masa jabatannya, dan untuk mengawal pelantikan Bapak Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka. Tujuan mereka ini semua untuk memakzulkan Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden, karena mereka masih berpikir bahwasanya Bapak Prabowo bisa menjadi teman sama mereka, berteman sama mereka seperti di 2019. Pak Amin, Bapak Prabowo bukan Prabowo yang di 2019 yang lalu. Bapak Prabowo sekarang sudah bercampur dengan orang-orang baik, orang-orang yang memikirkan kemajuan negara Republik Indonesia ini dan memakmurkan rakyat Indonesia ini. Ya, bersyukur Bapak Prabowo mendapat teman-teman yang baik. Di 2019 Bapak Prabowo salah memilih teman. Makanya Allah tidak mengizinkan Bapak Prabowo untuk naik menjadi presiden di tahun 2019. Waktu Pak Prabowo sudah bergabung dengan orang-orang baik, maka Allah mentakdirkan dia untuk menjadi pemimpin nomor 1 di negara Republik Indonesia ini. Ya, buat Pak Amin beserta gengnya, istirahatlah Pak. Di luar banyak angin. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Sedikit saya menanggapi
dari komentar yang terakhir ini terkait dengan tanggapannya dalam pernyataan dari kakek tua yang bernama Amin Rais ini. Perlu kita sadari bersama-sama bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Ada dalam video saya sebelumnya ketika saya berbicara tentang Bapak Presiden Joko Widodo, banyak yang menghujat, banyak yang mengkritik bahwa saya adalah manusia yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih atas segala kebaikan yang telah dipersembahkan oleh Bapak Jokowi dalam membangun bangsa ini. Komentar-komentar itu pun saya tidak respon. Mungkin dalam cuplikan video ini saya hanya mau katakan bahwa ini adalah anggapan bahwa Jokowi itu baik. Dan semua orang punya persepsi yang berbeda-beda. Baiknya dilihat dari sisi mana. Dan perlu kita sadari, Pak Jokowi itu bukan pribadi yang sempurna. Dia punya kekurangan, dia juga punya kelebihan. Ada netizen yang menyukai tentang kelebihan dia. Tetapi ada pula netizen yang mengkritik tentang kekurangan dia. Kita hidup di alam demokrasi. Dengan demikian, saya hanya bisa berharap bahwa mari kita gunakan logika akal sehat kita. Jangan memandang seseorang hanya dari sisi baiknya saja, ataupun dari sisi buruknya. Lalu pada poin yang kedua, terkait dengan Bapak Prabowo Subianto. Saat ini Bapak Prabowo Subianto masih statusnya sebagai calon presiden di periode 2024 sampai 2029. Prabowo Subianto akan sah menjadi orang nomor satu di bangsa ini jika sudah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 nanti. Lantas, apakah kita bisa katakan bahwa Prabowo itu baik? Belum tentu. Karena kita belum mengetahui apa yang akan Prabowo lakukan selama 5 tahun yang akan datang. Atau apakah kita bisa menilai bahwa Prabowo itu adalah presiden yang tidak baik? Belum tentu juga. Dengan demikian, saya ingin mengajak kepada pemirsa sekalian bahwa dalam menilai seseorang tidak bisa kita hanya melihat dari satu sisi saja. Tetapi harus berimbang, harus balance. Ada baik, ada buruk. Ada siang, ada malam. Ada gelap, ada terang. Kalau kita mampu untuk menilai seseorang itu secara objektif, maka kita tidak mudah menjadi pribadi yang sakit hati. Saya dalam pemilu di tahun 2024 ini, saya adalah pendukung garis keras dari Bapak Ganjar Pranowo dan juga Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Tetapi sekali lagi, saya harus mampu untuk bersikap objektif bahwa dalam diri seorang Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD itu semuanya punya kelebihan dan punya kekurangan. Semuanya punya kebaikan dan keburukan. Jadi tidak heran bila pada akhirnya saya bisa move on. Walaupun dalam pemilu 2024 kemarin saya mendukung Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD, tetapi sekarang saya tidak bisa terus mendukung kedua sosok ini. Saya harus mampu untuk mengevaluasi. Kenapa dalam pemilu 2024 kemarin Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud hanya mendapat 16%? Saya juga harus bisa mengevaluasi. Kenapa Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka mendapat 58%? Kalau kita mampu untuk mengevaluasi diri kita,
mampu untuk memandang dari sisi baik dan sisi buruknya, mampu untuk melihat dari sisi gelap dan sisi terangnya, maka kita tidak mungkin terjebak dalam suasana atau rasa sakit hati yang berlarut-larut itu. Mari kita move on. Mari kita terus berbenah diri kita. Yang baik kita tiru dan yang buruk kita tinggalkan. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menginspirasi kita semua. Dan saya mohon maaf jika ada tutur kata atau komentar dari saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Tetapi apapun itu, mari kita tetap kawal pemerintahan ini, segala kebijakannya, segala aturannya, bahwa hal-hal yang tidak berpihak kepada rakyat, wajib hukumnya kita kritik. Karena kalau kita tidak kritik, berarti bangsa Indonesia ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.